Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Ida dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Kalian sudah siap? Are you ready? Baiklah, kita awali dulu dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ayo ingat kembali pecahan desimal. Ada yang masih ingat apa itu pecahan desimal? Ya, pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Ditulis dengan menggunakan tanda koma. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Penyebut 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Penyebut 1000 berarti ada tiga angka di belakang koma, dan seterusnya. Sudah ingat kalian? Perhatikan contoh berikut ini. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal? Contoh yang pertama, 3/10. 3 sebagai pembilang, kemudian 10 sebagai penyebut. 3/10 pecahan biasa ini akan kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal. Ingat, per 10 berarti ada berapa bilangan di belakang koma? Iya, betul, ada satu bilangan di belakang koma. Jadi 3/10 kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,3. Kemudian contoh yang kedua, 45/100 akan kita ubah menjadi ke bentuk desimal. Pembilangnya 45, kemudian penyebutnya 100. Per 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Jadi 45/100 diubah menjadi bentuk desimal 0,45. Oke, kalian sudah paham? Kita lanjutkan contoh yang ketiga. 125/1000 akan kita ubah ke bentuk desimal. Penyebutnya berapa? Iya, penyebutnya 1000. Jadi 125/1000 kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,125. Bagaimana jika penyebut bukan kelipatan 10? Pada contoh di samping, penyebut pecahan merupakan bilangan kelipatan 10. Jadi, pecahan dapat langsung diubah ke bentuk desimal. Bagaimana jika penyebut bukan kelipatan 10? Perhatikan berikut ini. Jika penyebut bukan kelipatan 10, jika penyebut pecahan tidak dapat dijadikan kelipatan 10, maka mengubah pecahan ke bentuk desimal dapat dilakukan dengan cara pembagian seperti berikut ini. Contohnya, 2/3. Pembilangnya adalah 2, penyebutnya 3. 3 bukan termasuk kelipatan 10. Jadi kita menggunakan pembagian porogapet. 2 dibagi 3. 2 dibagi 3. 2 tidak bisa dibagi 3, kemudian kita substitusi atau penambahan 0 jadi 0, kemudian 18 dibagi 3, 6. 20 dikurangi 18, 2, sisanya 2, kemudian kita substitusi 0 lagi jadi 20, 18 bagi 3, 6, dan seterusnya. Jadi 2/3 bentuk desimalnya adalah 0,667.
Oke, yang kedua, bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa? Atau kebalikannya ya, tadi mengubah pecahan biasa ke desimal, sekarang mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Perhatikan cara-caranya. Caranya dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, atau seterusnya. Kemudian, ubah ke bentuk pecahan paling sederhana. Simak contoh berikut ini. 0,8 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Ingat, ada berapa bilangan di belakang koma? Ada 1. Jadi, penyebutnya 10. Jadi 0,8 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 8/10. Kemudian kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama ya. Kita bagi 8/10, kita sederhanakan menjadi 4/5. Jadi 0,8 diubah ke pecahan biasa menjadi 4/5. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. 0,25. Ingat, ada berapa bilangan di belakang koma? 1, 2. Ada 2 bilangan di belakang koma. Jadi per 100. Jadi 0,25 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama menjadi hasilnya 1/4 atau 1/4. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Masih ingat apa ini yang dimaksud dengan persen? Ya, persen adalah artinya per 100 atau penyebutnya 100. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen atau per 100? Ikuti langkah-langkah berikut ini. Caranya dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100 karena persen artinya per 100. Contoh 1/4. 4 ini kita akan mengubahnya, penyebutnya 4 ini kita akan mengubah ke 100. Berarti 4 agar menjadi 100 harus dikali dengan 25. Penyebutnya dikali 25, demikian juga pembilangnya harus dikali 25. Jadi 1/4 kita ubah menjadi persen menjadi 25/100 atau 25%. Oke, selanjutnya kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa atau kebalikannya yang tadi ya. Bagaimana caranya? Caranya, kalian terlebih dahulu perlu mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Selanjutnya, sederhanakan pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. Perhatikan contoh berikut ini. 20%. Persen artinya per 100. Jadi 20% artinya 20/100. Kemudian kita sederhanakan ke pecahan yang paling sederhana dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. 20% sama dengan 20/100. Pecahan yang paling sederhana hasilnya adalah 1/5. Oke, selanjutnya kita akan mengubah desimal menjadi persen. Masih ingat apa itu desimal? Ya, desimal itu bilangan yang ada tanda komanya. Bagaimana caranya agar mengubah desimal menjadi persen? Perhatikan contoh berikut ini. 0,2. Perhatikan di sini ada berapa bilangan di belakang koma? 1. Jadi artinya per 10. 0,2 sama dengan 2/10. Penyebut ini akan kita ganti menjadi per 100 karena kita akan mengubahnya menjadi persen. Jadi 10
Agar menjadi 100 berarti dikali 10. Demikian juga dengan pembilangnya, berarti 2 dikali 10 hasilnya 20. Jadi 0,2 sama dengan 20%. Selanjutnya kita akan mengubah persen menjadi desimal ya. Caranya bagaimana? Dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Selanjutnya, ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Ingat, per 10 artinya satu bilangan di belakang koma, per 100 artinya dua bilangan di belakang koma, per 1000 artinya 3 bilangan di belakang koma. Alhamdulillah, untuk pembelajaran mengubah berbagai bentuk pecahan sudah selesai. Bagaimana? Sudah lebih paham apa yang dijelaskan oleh Ustazah? Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran matematika dengan materi yang lain. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.